Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersekutu, kita mau menikmati kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Biar kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat-Nya, memberikan tuntunan untuk kita berjalan bersama-sama dengan Dia dari hari ke hari. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan selalu nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Pagi hari ini, biarlah kami boleh menikmati, boleh tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur kami. Yes. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Mari bangun roh kita saat ini. Terima kasih, terima kasih. Mari sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu, cinta-Mu yang tanpa syarat kepada kami. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari, lebih dari mentari. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Amin. Cinta-Mu
lebih dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Marilah beli lagi dengan segenap hatimu. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, buat cinta-Mu yang lebih dalam dari samudra. Kami rasakan pagi hari ini. Kasih-Mu begitu nyata Tuhan atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, yang menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini iman kami berkata, Tuhan tidak pernah gagal. Dan kami pegang itu Tuhan, setiap janji-Mu. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan, amin, janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yes, mari sama-sama dengan segenap hatimu. Tuhan tak pernah gagal, amin. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Lebih lagi, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan
Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Tuhan tak pernah gagal. Amin. Kami pegang janji. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa, karena itu Tuhan, kami juga sebelum memulai hari kami ingin mendengarkan firman Tuhan, melandasinya dengan kebenaran-Mu, agar hidup kami dituntun kepada jalan-jalan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita terus ya berpadanan dengan firman Tuhan. Agar apapun yang kita lakukan, kita perbuat semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi ini, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya adalah yang menguatkan hidup kita. Firman Tuhan itu yang menganggap ya memberikan kita semua kelegaan, bahkan di saat kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak tekanan ya, firman Tuhanlah yang menjadikan kita ini kuat, bahkan menjadi penghiburan bagi kita. Ya, karena itu saudara tetaplah berpegang pada firman Tuhan dan jangan mau untuk kita ini digoyahkan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dengan jelas ayat ini berkata Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, apa itu lalai? Lalai itu ya meleset, lalai itu ya tidak tepat waktu, lalai itu melakukan sebuah kesalahan. Ya, kan ayat ini berkata Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah berdusta, Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Kalau manusia itu bisa lalai, tapi Tuhan tuh gak pernah lalai. Dia gak pernah lupa, ya dia tidak pernah tidak menepati janjinya, dia tidak pernah ingkar ya, dan dia adalah Allah yang ya di atas ya saudara. Dan kalau Tuhan yang berjanji, maka janji itu pasti digenapi saudara. Kalau Tuhan itu sudah berjanji, maka itu pasti akan terjadi dan ditepati dalam hidup kita. Namun saudara ya, banyak orang tidak mengalami janji-janji Tuhan. Makanya banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai. Ya, ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya. Banyak orang ketika menghadapi tekanan, persoalan ya, lalu mereka mulai bertanya, kenapa Tuhan ya? Bahkan banyak orang karena tidak mengerti bertanya ya, kapan Tuhan engkau menggenapi? Ya, banyak orang ya karena mereka sudah tidak kuat dengan tekanan hidup dan mereka berkata dari dulu ya, saya tuh sudah menanti janji Tuhan tapi tidak pernah. Ya, contoh ada seorang yang WA kepada saya dan berkata, Bu, saya ini sedang berbeban berat. Saya sedang tertekan karena masalah keuangan. Saya balas ya, yang sabar Ibu, tetap percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Berdoa cari Tuhan. Lalu dia menjawab saya, ya saya sudah dari dulu cari Tuhan. Saya sudah dari dulu berdoa.
Tapi kenapa saya belum melihat janji Tuhan? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai, ya. Mana janji Tuhan? Kenapa tidak terjadi? Saudara, ada begitu banyak hal yang tidak kita pahami dengan pikiran kita sebagai manusia. Dan itu hanya bisa kita pahami dengan cara pandang Tuhan. Ya, pertama, yakinkan pada diri kita bahwa Tuhan tuh gak pernah lalai. Itu dulu saudara. Dia gak pernah salah. Saya sangat terberkati dengan seorang anak kecil dalam sebuah wawancara, ya. Ada anak kecil tapi di luar negeri saudara. Dia kena kanker. Ya, kepalanya botak karena di kemo. Lalu anak itu ditanya saudara, ya, kenapa kamu mengalami sakit ini? Dia bilang, ya karena Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan kepada kamu? Dia berkata, ya mungkin karena Tuhan merasa aku orang yang tepat untuk ya mengalami ini, makanya Tuhan izinkan. Lalu ditanya lagi, loh kenapa Tuhan menganggap kamu tepat? Ya, apakah kamu tidak merasa Tuhan itu jahat mengizinkan kamu kena kanker? Lalu dia berkata, enggak, saya enggak pernah merasa Tuhan jahat. Justru saya bersyukur saya yang mengalaminya sehingga ini tidak menimpa papa saya, kakak saya, mama saya. Biarlah saya yang mengalami ini. Ya, karena ya saya percaya kalau Tuhan izinkan saya yang mengalami, maka saya pasti kuat. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat percaya dan sangat tahu bahwa dia menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah lalai dan tidak pernah salah. Ya, dari segi pandangnya Tuhan, dia justru berkata, aku bersyukur karena kalau aku ini yang kena begini, ya bukan papaku yang kena, bukan mamaku yang kena, bukan adikku yang kena, tapi aku. Wow, saudara, saya melihat iman yang seperti ini itu iman yang luar biasa. Di satu sisi banyak orang yang hanya karena mengalami masalah keuangan, masalah gini-gini merasa Tuhan tuh di mana? Aku sudah berdoa loh, tapi buktinya saya tidak pernah merasa, saya tidak melihat Tuhan menolong. Saudara, ya, tanamkan dari hati kita pertama kali itu berkata bahwa aku percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Ya, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun banyak orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kalau Alkitab menulis banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai, berarti memang banyak. Mungkin termasuk kita hari ini ketika sedang menyaksikan dan mendengarkan renungan ini, ya mungkin dalam hati kita juga berkata, iya ya kenapa ya saya belum mengalami begini, kenapa dan kenapa dan kenapa. Berhentilah bertanya saudara, tapi yakinkan dirimu bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Nah, kenapa saudara? Ya seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Ayat ini berkata disambung di sana, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan itu sabar sekalipun orang menganggapnya lalai. Dia sabar. Dalam setiap ujian, tekanan, persoalan yang kita hadapi cuma satu tujuannya, Tuhan bilang supaya kamu tuh tidak binasa. Melainkan supaya orang-orang itu berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Cuma satu tujuannya, supaya kita ini berbalik dan bertobat dan kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalah, pencobaan, tekanan, ya tujuannya cuma itu, supaya manusia berbalik, bertobat, diselamatkan. Berbalik, bertobat, diselamatkan. Tidak ada yang lain saudara. Karena itu hari ini saudara, ya mari ya kita sedang menghadapi apapun, ya jangan menganggap Tuhan lalai. Tantangan berat, jangan menganggap Tuhan lalai. Tapi biarlah kita mau terus berkatakan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah lalai. Kalaupun hari ini aku menghadapi masalah, tekanan, aku tahu itu maksud Tuhan supaya aku berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan izinkan supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jadi saudara, ya seberat apapun masalah tantangan yang kita hadapi, ya mari saudara kita mau berbalik dan bertobat. Waktu kita berbalik dan bertobat, maka disitulah Tuhan itu menjawab tepat pada waktunya. Jangan pernah merasa Tuhan lalai, sebab Dia Allah yang bekerja, semua itu akan indah pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan,
Kami mau meneguhkan hati kami dan berkata, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal di hidup kami. Bahkan Engkau sanggup membuktikan semua janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini sebagai sikap hati kami di hadapan Tuhan. Katakan bersama saudara, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Kau sanggup buktikan Tuhan, amin. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak lebih lagi saudara, dari hatimu katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Iman kami berkata kepadamu Tuhan, amin. Tuhan tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal. Karena itu hari ini ampuni kami kalau kami sering berpikir Tuhan lalai, Tuhan gagal, Tuhan tidak menepati janjinya. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami bertanya kapan Tuhan, kapan, ampuni kami Tuhan. Kami mau meneguhkan hati kami berkata, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal di hidup kami Bapa. Karena itu hari ini Tuhan, apapun masalah pencobaan yang sedang kami hadapi, kami mau percaya Engkau izinkan semua masalah pencobaan itu karena kesabaran-Mu, agar kami ini berbalik dan bertobat, agar kami tidak binasa tapi kami diselamatkan. Terima kasih buat teguran Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mezbah syukur. Dan bawa Bapa kehidupan setiap kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau. Untuk sungguh-sungguh lewat semua yang kami hadapi, kami tahu rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Beri kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka terus kuat. Berkati yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Bapa. Kami percaya dalam kuasa nama Yesus ada kesembuhan. Berkati juga semua yang sekolah, kuliah, bekerja, para ibu rumah tangga yang ada di rumah juga, dimanapun kami berada. Berkat Tuhan turun, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dijauhkan dari segala yang jahat Bapa. Berkati juga Tuhan mereka yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Karena Tuhan menyertai, apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu yang terus ada dalam pergumulan. Mereka boleh keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia aman, tentram, damai dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi saudara.